dengan nikmat bertukar sebagai Iku lebih baik diremet dhisik, tapi apik engko dadine. Kudune di apa iku jenenge dicacah dhisik kok. Siswa kelas 4, saya sangat senang sekali diajak Bu Retno untuk memerankan penerapan segitiga restitusi untuk mencari masalah saya sendiri. Terima kasih Bu Retno karena telah memilih saya. Saya Ahmad Muhyiddin, siswa kelas 4. Saya sangat senang sekali diajak Bu Retno untuk memahami permasalahan dan mencari solusi untuk bertanggung jawab. Terima kasih Bu Retno telah memilih saya untuk mempraktikkan segitiga restitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar pada siang hari ini diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN 1 Temulus. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama, marilah selalu kita tak henti-hentinya untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam untuk selalu dalam lindungannya. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari yaumul akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat semua di ruang virtual pada siang hari ini. Dan yang kedua, yang saya hormati pula Ibu Retno Nur Samsu SPD sebagai penyaji untuk acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN 1 Temulus. Sebelum kita mulai acara ini, akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemahaman konsep-konsep kunci budaya positif di SDN 1 Temulus. Yang ketiga, penerapan konsep-konsep kunci di kelas SDN 1 Temulus. Acara yang keempat, pengalaman dan pembelajaran. Acara kelima, diisi dengan refleksi dan tanya jawab. Acara keenam nanti ditutup dengan doa bersama. Baik, untuk mengawali pada acara hari ini, semoga kita selalu dalam kelancaran dan kemudahan sampai selesai. Marilah kita buka pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah pemahaman konsep-konsep kunci budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Retno Nur Samsu, Sarjana Pendidikan dari guru kelas SDN 1 Temulus, Kecamatan Tandu Blatung, sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora. Waktu sepenuhnya kami persilahkan. Terima kasih Bu Irma yang telah mempersilahkan saya untuk membagikan pembelajaran dari pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas. Untuk itu saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah share screen saya terlihat dengan jelas, Ibu Bapak? Baik, jelas Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak guru hebat yang telah tergabung dalam diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Retno Nur Samsu dari SDN 1 Temulus, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Selain menjadi seorang guru, saya memiliki hobi menjahit, kemudian menulis di blog, dan juga membuat konten video pendek. Dan pada tahun 2020 saya tergabung dalam Sahabat Rumah Belajar Jawa Tengah. Kemudian di tahun 2022 saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7. Mengawali karir sebagai seorang guru di tahun 2015 dan terus belajar menjadi pendidik yang menumbuh kembangkan kompetensi murid. Dan di bawah ini merupakan sosial media yang saya miliki. Yang pertama ada Facebook, Instagram, blog, kemudian YouTube. Ibu Bapak dapat mengunjunginya ya melalui Facebook saya. Kita dapat berbagi follow melalui Instagram. Kita juga dapat berbagi subscribe melalui YouTube, berbagi like, kemudian kita dapat berinteraksi melalui kolom komentar. Dalam penerapan budaya positif di room meeting kali ini, alangkah baiknya kita terapkan yang pertama, mematikan mikrofon ketika yang lain sedang berbicara. Kemudian Ibu Bapak dapat raise hand ketika akan mengemukakan pendapatnya. Dan Ibu Bapak dapat on kamera apabila sinyalnya mendukung. Kemudian Ibu Bapak dapat menggunakan kolom chat untuk menjawab pertanyaan ataupun bertanya. Nah, di dalam room meeting ini apakah ada yang ingin ditambahkan Ibu Bapak mengenai penerapan budaya positif? Cukup ke, ini sudah saling melengkapi. Selanjutnya, untuk agenda pada kegiatan siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua pemahaman konsep-konsep kunci budaya positif, penerapan konsep-konsep kunci di kelas, pengalaman dan pembelajaran, dan yang terakhir adalah refleksi. Di sini ada pertanyaan pemantik Ibu Bapak. Nah, pertanyaan pemantik ini bagi yang membuka laptop, ya, bisa kita buka melalui Jamboard. Ya. Nah, bagi yang menggunakan handphone bisa dijawab melalui kolom chat. Saya akan menghentikan presentasi terlebih dahulu, kemudian saya beralih pada papan tulis virtual. Apakah share saya terlihat dengan jelas, Ibu Bapak? Iya, sudah. Sudah, nggih. Bentar. Nanti saya akan bagikan link-nya. Di kolom chat. Ini tadi saya aktifkan. Share saya terlihat nggih, Ibu Bapak? Iya, terlihat. Terlihat nggih? Iya, sudah. Baik, kita bisa mulai untuk pertanyaan pemantik yang pertama. Ibu Bapak, bagi yang menggunakan laptop bersiap menggunakan sticky note. Sticky note seperti ini, Ibu Bapak. Jadi nanti Ibu Bapak tinggal menjawab setuju ataupun tidak setuju. Oke, baik. Mohon maaf Ibu, tidak bisa sticky note.
Oh, digunakannya tidak bisa. Baik. Yang memakai laptop ataupun menggunakan itu, yang menggunakan handphone, bisa lanjut ke kolom chat makan. Oke. Kita lanjut, Ge. Setuju ataupun tidak setuju Ibu Bapak mengenai hukuman dapat mendisiplinkan anak? Monggo dijawab di kolom chat saja. Setuju ataupun tidak setuju. Tidak setuju. Bu Mira menjawab tidak setuju. Baik. Yang lainnya kita beralih ke slide selanjutnya nih. Bapak Taufik menjawab setuju. Bu Iis setuju. Bu Sofi setuju. Baik. Slide selanjutnya nih. Yang kedua, setuju ataupun tidak setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan hukuman halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Ibu Bapak? Dapat menjawabnya di kolom chat. Monggo. Ada yang menjawab setuju. Ada. Monggo. Bu Sofi setuju. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Baik. Oke. Ada yang setuju lagi. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, setuju atau tidak setuju? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Pemberian penghargaan. Monggo dijawab di kolom chat. Tidak setuju. Setuju Bu Iis. Bu Sofi setuju. Bu Dwi setuju. Baik. Kita akhiri terlebih dahulu pertanyaan pemantik ini. Saya akan menghentikan presentasi terlebih dahulu. Kemudian saya akan beralih ke presentasi selanjutnya. Share yang ini sudah terlihat ya Ibu Bapak? Sudah ya? Iya, sudah ya. Baik. Di sini tadi Ibu Bapak sudah sangat antusias sekali menjawab pertanyaan pemantik dari saya mengenai setuju ataupun tidak setuju. Jadi Ibu Bapak, dari jawaban Ibu Bapak yang sangat beragam tadi tentang budaya positif ini, memang kita perlukan jawabannya. Namun jawabannya adalah yang ada dalam 7 konsep kunci budaya positif. Nanti kita akan mengetahuinya pada konsep perubahan paradigma belajar, konsep disiplin positif, konsep motivasi perilaku manusia, konsep kebutuhan dasar, konsep posisi kontrol restitusi, konsep keyakinan kelas, dan konsep segitiga restitusi. Nah, Ibu Bapak, sekarang kita akan melakukan kegiatan kepalan tangan. Nah, sekarang tangannya nanti begini deh Ibu Bapak. Jadi, Ibu Bapak nanti kegiatannya dapat menyobek secari kertas kecil yang ada di sekitar Ibu Bapak. Tuliskan benda, kalau tidak ada kertas kecil bisa menggunakan awangan ya. Benda atau sesuatu yang sangat berharga. Letakkan di salah satu tangan Ibu Bapak dan genggam benda atau sesuatu tersebut. Dengan segala daya, buatlah nanti sebuah alat. Sekarang saya ingin lihat pada Ibu Bapak, apakah Ibu Bapak sudah mengepalkan tangan? Ibu Bapak dapat on kamera, monggo.
kita lakukan kegiatan kepalan tangan. Ini bagaimana? Ibu. Mohon izin untuk peserta, silakan untuk on kamera nggih. Oke. Silakan beri waktu untuk on kamera sebentar saja waktunya. Iya. Izin nggih. Kita buat kepalan tangan terlebih dahulu. Seperti ini Ibu Bapak. Nah, ya. Nah, sekarang Ibu Bapak yang sudah on kamera, kemudian membayangkan, membayangkan bahwa ada seseorang yang mencoba dengan berbagai cara untuk membuka kepalan tangan Ibu Bapak untuk memberikan benda tersebut. Orang tersebut bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Ibu Bapak. Lalu apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Dan dalam kegiatan ini Ibu Bapak melakukan apa kalau ada yang ingin mencoba membuka kepalan tangan? Ibu Bapak dapat menuliskannya atau mengetikkannya pada kolom chat apa yang akan Ibu Bapak lakukan. Monggo Ibu Bapak. Bisa ditulis di kolom chat. Apakah Ibu Bapak akan menutupnya atau Ibu Bapak akan membuka kepalan tangan? Monggo. Bisa diketik di kolom chat Ibu Bapak. Masih saya beri waktu, monggo. Ibu Ida mempertahankan kepalan tangan. Jadi Ibu Ida memilih untuk menutup kepalan tangan, begitu, G. Baik. Jadi begini Ibu Bapak, dari kegiatan ya mempertahankan kepalan tangan, ya ada yang menjawab seperti itu, saya tidak akan membuka kepalan tangan, ya benar. Nah begini Ibu Bapak, sebenarnya tadi kegiatan yang Ibu Bapak lakukan itu merupakan kegiatan bahwa perubahan paradigma belajar, bahwa Ibu Bapak melindungi yang sesuatu yang berharga bagi Ibu Bapak. Jadi ada yang kalau ada yang mencoba untuk membukanya, Ibu Bapak masih ingin mengontrol dirinya untuk mencoba itu menutup. Karena yang mencoba menghardik, merayu, menyuap itu adalah dorongan dari luar. Jadi itu merupakan ilusi, Ibu Bapak. Yang mengontrol dirinya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Namun apabila Ibu Bapak mencoba untuk membuka kepalan tangan, itu berarti Ibu Bapak kontrol oleh orang lain, begitu, guys. Selanjutnya, dalam teori kontrol ini, ilusi guru mengontrol murid. Itu hanya sebuah ilusi saja. Jadi, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, begitu. Jadi contohnya seperti ini Ibu Bapak. Ibu Bapak itu memiliki murid yang ramai sendiri. Nah, ketika sedang melakukan pembelajaran, nah ketika memposisikan Ibu Bapak sebagai pemegang kontrol, murid itu kan diciptakan sangat beragam, Ibu Bapak. Kita selaku seorang guru tugasnya itu hanya membimbing,
sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, apakah Ibu Bapak itu sudah mengajar sesuai kebutuhan siswa? Kadang itu kita terlalu memaksakan capaian kurikulum tanpa memahami kebutuhan siswa. Begitu. Selanjutnya kita ke perubahan paradigma belajar stimulus respon. Jadi perubahan stimulus respon ini menuju ke teori kontrol. Ini ada dua. Ada yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Jadi di sebelah kanan itu merupakan yang terbaik, Ibu Bapak. Ini yang terbaik. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti seorang guru itu berusaha untuk memahami murid dengan berbagai karakteristiknya. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku seorang murid itu pasti memiliki tujuan. Contohnya pada saat kita melakukan pembelajaran, siswa tersebut itu ada yang bermain sendiri. Jadi perilaku yang bermain sendiri itu pasti memiliki tujuan. Atau kita sebagai guru pasti begini, kenapa ya kok anak tersebut bermain sendiri tanpa menghiraukan pembelajaran dari saya? Berarti yang keliru adalah gurunya. Gurunya harus mengubah gaya belajar seorang murid. Itu deh. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memang benar. Kita harus dapat mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, kolaborasi dan konsensus merupakan atau menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini kolaborasi kita itu sebagai seorang guru berkolaborasi dengan murid, berkolaborasi menanyakan sesuatu kepada murid, mengkomunikasikannya, begitu Ibu Bapak. Nah, setelah kita menanyakan sesuatu kepada murid yang berbuat salah, itu kita sebagai seorang guru tidak boleh menghakiminya. Kita itu harus mengarahkannya ke solusi yang terbaik sehingga mampu bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah Ibu Bapak. Jadi di sini untuk guru menang, kemudian yang muridnya juga menang. Menang itu artinya guru mengarahkan siswa untuk memiliki kesadaran. Gitu. Kemudian siswanya dapat memperbaiki perilakunya sehingga untuk menjadi siswa yang bertanggung jawab. Jadi kedua belah pihak, itu kebutuhannya terpenuhi, gitu Ibu Bapak. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada makna dari disiplin. Ya, menurut Ibu Bapak, apa makna dari disiplin? Ibu Bapak dapat on kamera dan raisen untuk menjawab pertanyaan ini. Monggo Ibu Bapak. Mungkin ada yang bisa menjawab makna dari disiplin. Ibu Bapak dapat tab. Oh, monggo Bapak Taufik. Bapak Taufik terlebih dahulu, Makna disiplin yaitu mungkin mengikuti aturan atau tata tertib. Oh ya, baik. Terima kasih Bapak Taufik. Kemudian Bapak Eko, monggo. Baik, terima kasih. Makna disiplin menurut saya adalah melakukan kegiatan suatu kegiatan dengan tepat waktu. Terima kasih. Kegiatan dengan tepat waktu, ya. Terima kasih Bapak Eko yang telah menyumbangkan jawabannya. Jawabannya sangat beragam sekali antara Bapak Eko maupun Pak Taufik. Jadi begini Ibu Bapak, makna dari disiplin ini terkait dengan disiplin positif.
makna dari disiplin positif ini yaitu cara mendisiplinkan murid yang tanpa tekanan, Ibu Bapak. Jadi tidak ada tekanan, tidak ada paksaan maupun tanpa kekerasan, begitu Ibu Bapak. Lalu dengan bagaimana, nggih? Ya, itu yang perlu kita pahami bersama-sama, yaitu dengan cara, nah ini Bapak, dengan cara memunculkan kesadaran dalam diri pribadi murid, kemudian murid itu harus mampu bertanggung jawab atas segala masalah yang ditimbulkannya oleh dirinya sendiri. Jadi anak itu kita tuntun untuk menjadi pemikir, untuk menjadi pemecah masalah, untuk berpikir kritis, mencari solusi dari setiap permasalahan yang diperbuatnya. Nah, kita dapat simpulkan, Ibu Bapak, bahwa disiplin itu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi, kemudian mencapai tujuan mulia berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai itu biasa disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Ibu Bapak guru hebat, pasti nilai-nilai yang kita hargai itu nilai-nilai yang sifatnya positif, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ini tidak terkait dengan ras, bahasa, agama maupun latar belakang. Jadi begini Ibu Bapak, nilai-nilai kebajikan ini biasa muncul pada profil pelajar Pancasila yang biasa kita kenal di kelas. Dalam kurikulum Merdeka kita sudah dikenalkan di kelas 1 dan kelas 2. Nah, Ibu Bapak yang sudah mengajar di kelas 1 maupun di kelas 4 itu pasti sudah biasa mengenal 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Biasanya saya menerapkannya pada anak-anak kelas 4, kemudian saya nyanyikan profil pelajar Pancasila. Nyanyiannya seperti ini, Ibu Bapak. Saya akan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila dengan gerakan. Jadi begini, tangannya seperti ini, Ibu Bapak. Jadi saya mau menjadi pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Begitu biasanya setiap hari di sekolah pada saat selesai pembiasaan Asmaul Husna, selesai pembiasaan 5S, terus kemudian di dalam kelas kita biasakan nyanyi lagu pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga mengenai motivasi perilaku manusia. Jadi begini Ibu Bapak, mengenai motivasi perilaku manusia itu terdiri menjadi 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Motivasi yang pertama dan kedua ini merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga ini merupakan motivasi internal, Ibu Bapak. Jadi contohnya seperti ini, ketika ada guru yang memberikan stiker bintang. Jadi kegiatannya seperti ini. Kegiatannya itu bagi siswa-siswi yang mau berbaris rapi, itu biasanya mendapatkan stiker bintang, Ibu Bapak. Nah, apakah sudah benar Ibu Bapak memberikan stiker bintang itu? Bisa dijawab di kolom chat, Ibu Bapak.
Benar atau tidak, Ibu Bapak, kalau memberikan stiker bintang kepada anak-anak yang sudah berbaris rapi? Monggo Ibu Bapak bisa diaktifkan kolom chatnya, kita bisa aktif dalam kolom chat. Monggo. Kemudian Ibu Bapak, ini ada pertanyaan lagi. Apakah ranking yang Ibu Bapak guru berikan itu sudah baik atau belum, Sudah baik atau belum? Menurut Ibu Bapak, bisa diketikkan di kolom chat. Monggo Ibu Bapak. Saya akan mencoba membuka kolom chat. Monggo. Apakah ranking itu sudah baik atau belum? Sebagai seorang guru memberikan ranking. Nah, kemudian begini Ibu Bapak, yang perlu kita pikirkan lagi, bagaimana perasaan bagi seorang murid yang mendapatkan ranking 1? Pasti sangat bangga, ya, sangat bangga. Kemudian, bagaimana yang mendapatkan ranking paling bawah? Rasa kecewa, pasti. Nah, apakah itu pendidikan yang berpihak pada murid, Ibu Bapak, mengenai ranking? Nah, itu yang perlu kita pahami bersama-sama. Jangan sampai seorang guru itu membeda-bedakan, Ibu Bapak. Jangan sampai itu terjadi. Sampai di sini, apakah ada yang ingin didiskusikan, Ibu Bapak? Bagaimana? Apa kita lanjut, Belum berpihak pada murid. Ya, kalau ada ranking pasti belum berpihak pada murid. Benar. Kita lanjut, Baik. Nah, sekarang ke slide yang selanjutnya mengenai dihukum kolektif. Jadi hukuman di sini, contoh dari hukuman itu pasti akan memberikan dampak. Kemudian penghargaan juga pasti akan memberikan dampak juga. Sekarang saya akan memberikan contoh Ibu Bapak mengenai hukuman. Hukuman itu kan biasanya dengan verbal ataupun dengan fisik, Ibu Bapak. Nah, begini, hormat pada tiang bendera selama jam 12 siang. Itu kan merupakan hukuman, Kemudian hukuman lagi ada yang seperti ini, Ibu Bapak. Yang biasa adalah biasanya itu Bapak olahraga. Biasanya guru olahraga itu biasa memberikan seperti ini. Silahkan keliling lapangan 5 kali. Kalau biasanya kan menghukumnya dengan keliling lapangan 5 kali. Nah, itu kan maksudnya dari Bapak guru olahraga itu kan tujuannya kan memang demi kebaikan anak, biar anak cerah, kemudian biar anak tahu kesalahannya, begitu, Lalu apakah itu sudah efektif, Ibu Bapak? Sudah efektif belum? Nah, itu yang perlu kita pahami bersama-sama. Hal itu kurang efektif, Anak-anak akan dari begini, Ibu Bapak. Dampak dari pemberian penghargaan itu bisa berpengaruh. Jadi pengaruh-pengaruhnya ada yang sudah saya kasih warna merah di sini. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan juga dapat menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, hingga penghargaan itu akan merusak hubungan, hingga mengurangi motivasi intrinsiknya. Nah, bagaimana Bu kalau kita menerapkan budaya positif dengan identitas yang sukses?
Akan ya. Nah, bukan dengan hukuman Ibu Bapak, namun biasanya berupa dengan konsekuensi. Lanjut. Sekarang kita menuju ke contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi di sini ada sebuah situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian nilai kebajikannya apa? Empati. Lalu bagaimana cara membuka kalimatnya, membuka kata-katanya? Dengan kemarin saya perhatikan bahwa murid baru tersebut tidak membawa buku atau tidak mendapatkan tempat duduk. Jadi dengan kata-kata seperti itu kemarin saya perhatikan. Kemudian pada situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi nilai kebajikannya adalah peduli. Dengan kalimat pembuka, saya menghargai. Selanjutnya ada situasi saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Dengan kalimat pembukanya bagaimana? Terima kasih untuk selalu menjaga kebersihan kelas. Begitu. Selanjutnya, nah ini ada tugas untuk Ibu Bapak yang ada dalam room, bahwa nanti Ibu Bapak dapat membedakan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini nanti saya akan bacakan deh sambil saya melihat kolom chat. Baik, Ibu Bapak harus aktif dalam kegiatan kali ini. Nah, sekarang yang pertama siap, G. Yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Nggih, Ibu Bapak, monggo dijawab di kolom chat. Kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Di sini Ibu ada yang sudah menjawab hukuman. Baik. Jadi begini cara menjawabnya. 1 hukuman, benar Ibu Ida. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan tadi. Nah, sudah ada yang menjawab hukuman. Baik. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi, nggih? Ada yang sudah menjawab hukuman. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Bu Mira menjawab konsekuensi. Baik, lanjut, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini ada salah penulisan, ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian yang kelima, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ibu Bapak sudah sangat aktif sekali, saya sudah melihatnya di kolom chat. Ini ada yang sudah menjawab, yang terakhir nomor 6 adalah hukuman. Kemudian nomor 7 hukuman. Ya, baik. Nah, sekarang jawabannya saya akan perlihatkan Ibu Bapak biar untuk menjadikan koreksi ya. Selanjutnya nih, ini adalah mengenai jawaban yang tadi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu merupakan hukuman Ibu Bapak. Bagi yang sudah menjawab hukuman, kita berikan upload. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali juga hukuman. Murid diminta untuk push up juga merupakan hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret merupakan konsekuensi Bapak, karena konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara murid dan guru. Jadi di situ wajib untuk menggantikannya. Kalau hukuman kan lebih ke verbal, gitu kan, biasanya menyakiti
biasanya menyakiti hati seorang murid ataupun biasanya menggunakan fisik gitu Bapak. Jadi ini selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, merupakan hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK. Itu merupakan konsekuensi Ibu Bapak. Jadi begini Ibu Bapak, yang terakhir ini kelihatannya hukuman, tapi ini ada yang terlambat 10 menit. Karena pada saat itu aturannya memang contoh jam 7, karena terlambat 10 menit, anak itu sudah tahu konsekuensinya. Kalau nanti terlambat, kita sudah buat kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ini adalah konsekuensi karena sudah disepakati dari awal. Begitu Bapak. Itu untuk perbedaannya hukuman dan konsekuensi sudah jelas nggih Ibu Bapak. Semoga saja sudah paham semuanya. Nah, sekarang kita menuju ke perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi, hukuman dan konsekuensi ini bisa dilihat Ibu Bapak seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Membuat tidak nyaman, kehilangan hak, diasingkan untuk sementara Ibu Bapak. Namun pada hukuman itu malah marah, rasa bersalah, biasanya murid seperti itu, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Selanjutnya, nah ini tentang restitusi Ibu Bapak. Apa itu restitusi Ibu Bapak? Ibu Bapak dapat mengetikkannya di kolom chat apa itu restitusi. Oke. Monggo Ibu Bapak. Nah, ternyata ini kan saya sudah ada di set di restitusi itu kan memang pendekatan ya. Pendekatan dari guru ke murid dengan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga itu mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Jadi murid itu dilibatkan ya dalam mencari solusi, bukan berasal dari guru, tetapi berasalnya dari murid. Restitusi ini juga membantu murid untuk berpikir tentang apa tujuan mulia yang diyakini dan ingin dilaksanakan. Gitu. Selanjutnya ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi pada hukuman ini murid akan mendapatkan identitas yang gagal, ya sifatnya negatif Ibu Bapak. Kemudian kalau disiplin itu ada 2 Ibu Bapak, ada konsekuensi, ada restitusi, akan menghasilkan identitas yang sukses seorang anak. Namun konsekuensi ini sifatnya netral, sedangkan restitusi sifatnya positif. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan, ya bisa memilih gitu Ibu Bapak. Nah, kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid, ya. Konsekuensi juga tidak nyaman untuk murid dalam waktu pendek. Sedangkan tadi hukuman itu dalam waktu panjang Ibu Bapak. Jadi begini Ibu Bapak, contohnya Ibu Bapak itu pada saat mengajar di kelas, ya. Pada saat mengajar ada seorang anak yang ramai sendiri atau biasanya seorang anak ada yang menyanyi sendiri. Nah, tiba-tiba Ibu Bapak tidak suka dengan kegiatan anak.
tidak fokus belajar kepada guru yang sedang mengajar. Tiba-tiba ibu bapak itu menempeleng. Nah, kegiatan menempeleng itu kan memang membuat anak merasa bagaimana ya, dia mempunyai bakat menyanyi, nah ibu bapak menempeleng. Yang salah itu bukan seorang anaknya, namun pembelajarannya, begitu ibu bapak. Pembelajarannya mungkin dirasa anak tersebut membosankan. Jadi seharusnya sebagai seorang guru mengikuti alurnya seorang anak. Kalau anak tersebut pengen gaya belajarnya visual, kita bisa membuka dengan metode pembelajaran menggunakan LCD. Kalau suka menyanyi, berarti kan kita harus membuka dengan apa ya, speaking gitu ibu bapak. Bisa dipahami ya. Selanjutnya restitusi. Nah, korban. Jadi begini, tadi merasakan kalau hubungan dan konsekuensi tidak nyaman, ya. Sedangkan restitusi itu malah menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Seharusnya pada saat anak tersebut itu menyanyikan lagu yang menurut kesukaannya, ya kita harus menguatkan dengan restitusi. Jadi restitusi di sini kita mendekatkan kepada anak, kita buat anak itu untuk seperti kita komunikasikan, kita tanyakan kalau besar saya ingin menjadi apa, ya bukan terus langsung menghukum begitu ibu bapak. Nah selanjutnya murid atau anak akan membenci peraturan itu pada hukuman. Maka dari itu disiplin itu biasanya kalau dalam disiplin positif bukan mengikuti aturan, tapi nanti kita akan bahas mengenai keyakinan, begitu ibu bapak. Kemudian konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Kemudian restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ada dua belah pihak yang dihormati, bukan menghormati aturan tersebut, tapi ada dua belah pihak yang dihormati, menghormati diri sendiri dan menghormati orang lain. Selanjutnya, ini penerapannya kita sebagai seorang guru, apalagi saya ya, di lingkungan SDN 1 Temulus, itu selalu berusaha membangun motivasi intrinsik siswa dengan memberikan pemahaman dan contoh yang positif. Kemudian saya juga selalu berusaha memilih opsi restitusi jika anak itu berperilaku negatif. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Biasanya saya itu mengkomunikasikan kepada kepala sekolah apabila ada sifat-sifat atau karakter-karakter unik dari seorang anak. Begitu ibu bapak. Selanjutnya mengenai materi yang keempat atau kelima ini, mengenai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini begini Bu Bapak, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Tadi kan disiplin menurut Bapak Taufik adalah mengikuti aturan atau mengikuti tata tertib. Nah, tapi kan tadi sudah saya jelaskan mengenai disiplin positif, ya, cara mendisiplinkan murid. Nah, di sini mengapa ya? Kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Lah, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah, mengapa, nggih? Ibu Bapak dapat raise hand, mungkin untuk mengajukan jawabannya, nggih. Jawabannya. Monggo Ibu Bapak, saya berikan waktunya.
sebentar. Oke, Ibu Wiulanita Ningrum, monggo bisa dibuka kameranya. Terima kasih waktunya Bu Retno. Saya ingin menjawab yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu dikarenakan untuk keselamatan diri kita sendiri Bu saat berkendara. Bu. Yang kedua? Yang kedua itu bisa jadi untuk kesehatan kita pada saat masa pandemi. Ya, terima kasih Bu Retno. Ya, baik. Terima kasih Bu Dwi yang telah menyumbangkan suaranya. Sekarang kita lanjutkan deh. Nah, ini jawabannya Ibu Bapak. Bahwa seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi apa yang sudah Bu Dwi sampaikan itu memang sudah benar. Dari jawaban-jawaban Bu Dwi yang pertama maupun yang kedua itu sudah sangat jelas sekali. Nah, untuk keselamatan tadi ataupun untuk kesehatan. Oke. Sekarang kita menuju ke slide selanjutnya tentang pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini dalam membentuk keyakinan kelas sifatnya itu lebih abstrak, dibuat dalam bentuk positif, Ibu Bapak. Kemudian berupa pernyataan dan tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak di sini maksudnya kita membentuk keyakinan kelas itu hanya ya setidaknya minimal itu 3 ataupun yang maksimal itu 5. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih, anak itu tidak mudah ingat Ibu Bapak, malah nanti melanggar gitu. Kemudian semua warga kelas itu harus ikut berkontribusi. Begitu Ibu Bapak. Nah, untuk itu ya, untuk pembentukan keyakinan kelas ini perlu ya diadakan kolaborasi, kita komunikasikan terlebih dahulu kepada warga kelas. Selanjutnya pada slide selanjutnya nih prosedur pembentukan keyakinan kelas yang pertama yang saya lakukan di lingkungan SDN 1 Temulus adalah curah pendapat bersama anggota kelas. Nah, di sini setiap anak itu kita tanya satu persatu mengenai hal-hal yang apa saja nih agar itu kelas itu menjadi nyaman, kemudian tenang dan menyenangkan. Kemudian hasil curah pendapatnya kita tulis di sticky note dan ditempel pada papan tulis terakhir. Kemudian yang kedua mencatat masukan. Jadi kita tulis atau catat pendapat-pendapat yang sama. Ini ada pula murid-murid di situ pendapatnya ada yang sama. Kita satukan ya Bapak. Jadi kita urutkan di papan tulis. Kemudian selanjutnya mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi begini, contoh ada anak yang mengatakan bahwa atau yang menuliskannya itu bahwa dilarang terlambat sekolah. Nanti kita bisa ganti dengan kalimat yang positif. Kalimat dilarang itu merupakan kalimat negatif Ibu Bapak. Jangan digunakan deh. Harusnya kita ganti dengan tepat waktu datang ke sekolah. Ya itu agar biar dia itu meyakini, biar meyakini. Jadi kita hilangkan kata negatifnya, ya. Kemudian kita rubah ke positif. Ada juga yang
siswa-siswi yang di kelas 4 itu menuliskannya dilarang menyimpan makanan di gelodok meja. Karena memang biasanya suatu kebiasaan anak-anak kelas 4 menyimpan makanan di gelodok meja itu tidak saya tekankan, tapi kita harus buat keyakinan kelas. Kita bisa menggantinya dengan menjaga kebersihan kelas, begitu Bapak. Kemudian selanjutnya meninjau kembali. Jadi begini, pada awal semester 1 kita itu sebenarnya sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang saya buat itu masih ada yang keliru Ibu Bapak. Jadi perlu revisi. Nah, perlu revisi ini pas saat saya belum mengenal pendidikan guru penggerak, belum mengenal mengenai keyakinan kelas, saya mencatatnya ada 10 poin. Jadi 10 poin itu terlalu banyak. Ada kalimat-kalimat negatif. Kalimat-kalimat negatif itu ada yang dilarang membawa mainan di dalam kelas, dilarang bermain bola di dalam kelas, jangan makan dan minum di dalam kelas. Itu bisa jadi. Nah, saya rubah, saya tinjau kembali, ternyata keliru, harus direvisi. Selanjutnya meminta warga kelas menandatangani setelah selesai membuat keyakinan kelas, ditandatangani. Kemudian setelah ditandatangani bisa dengan kita beri cap jempol, tergantung keinginan muridnya. Murid itu ingin yang seperti apa? Kalau kita selanjutnya setelah kati kita tempel di dinding. Gitu. Itu tentang keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Nah, ini refleksi mengenai refleksi ini dari kegiatan membentuk keyakinan kelas, anak itu lebih antusias melakukan keyakinan kelas. Kemudian anak juga memiliki kesadaran diri itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Kemudian anak yang tidak masuk saat curah pendapat tidak bisa menyalurkan gagasannya. Kemudian tindak lanjut dari refleksi ini, kemudian saya evaluasi keyakinan kelas secara berangkat, angket melalui Google Form untuk mengantisipasi siswa yang tidak masuk sekolah, sehingga semuanya bisa begitu Ibu Bapak. Dari mata keyakinan kelas ini, apakah ada yang ingin didiskusikan Ibu Bapak? Monggo Ibu Bapak yang ingin pengalaman keyakinan kelas. Saya buka Ibu Bapak, monggo. Monggo silakan buka sesi untuk refleksi dan tindak lanjut pada siang hari ini. Bapak Ibu guru hebat semua silakan. Oke, monggo yang mau bertanya, kita didiskusikan bersama-sama mengenai pembentukan keyakinan kelas. Dari Ibu Bapak yang ada dalam room ini pasti sangat sangat kurang tahu mengenai keyakinan kelas ini dalam pembentukannya. Monggo saya ingin tahu siapa yang belum membuat keyakinan kelas di sekolahnya. Monggo. Kelihatannya kita lanjut ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini ada studi kasus bahwa Ibu Ambar, guru wali kelas
2A, D. Pelita hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas, anaknya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Ibu Bapak, kira-kira apa nggih alasan dari Doni untuk melakukan hal tersebut? Monggo bisa raisen Ibu Bapak atau bisa dijawab di kolom chat. Monggo Ibu Bapak. Doni kira-kira alasannya apa nggih? Monggo dijawab di kolom chat Ibu Bapak. Alasan Doni kenapa kok Doni itu selalu mengeluhkan dan seringkali meminta bekal makan siang? Monggo dijawab. Oh, Bapak Eko. Monggo Bapak Eko untuk membuka. Mungkin karena si Doni lapar, Bu. Oh, Doni lapar nih. Baik. Mungkin ada jawaban yang lain selain Doni lapar. Kita bisa jawab di kolom chat Ibu Bapak. Baik, terima kasih Bapak Eko yang telah menjawab pertanyaan pemantik kebutuhan dasar manusia. Saya lanjutkan. Jadi di sini begini Ibu Bapak, untuk menjawab pertanyaan untuk tahu jawabannya, kita menuju ke materi dasar manusia. Nah ini, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Ibu Bapak. Yang pertama adalah survival atau kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan sandang, pangan, papan. Kemudian yang kedua adalah love and belonging, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan power atau penguasaan. Lanjut ada kebutuhan freedom atau kebebasan. Kemudian yang terakhir kebutuhan fun atau kesenangan. Jadi Doni tadi memaksa ke temannya bahwa dia itu, Pak Eko tadi menjawabnya lapar. Berarti itu kebutuhan Doni akan kebutuhan survival atau kebutuhan bertahan hidup. Ya, karena dia lapar, kebutuhannya yang belum terpenuhi adalah kebutuhan yang survival ini. Kemudian apabila jawaban seorang Doni itu ya ingin diperhatikan oleh teman-temannya, oleh ibu gurunya, Bu Ambar tadi, kemudian Bu Ambar itu melaporkannya kepada orang tua Doni. Berarti Doni itu tadi yang tidak terpenuhinya adalah love and belonging, Ibu Bapak. Kebutuhan rasa ingin diterima atau kasih sayang, dia kurang kasih sayang. Kalau jawaban Doni itu dia ingin merasa hebat, dia itu ingin ditakuti oleh teman-temannya, itu kebutuhan perlengkapi adalah power atau penguasaan. Namun apabila jawabannya Doni itu freedom, biasanya jawabannya Doni itu mengarah ke lebih, saya bosan Bu, bekal makan siang ini selalu begini terus, maka dari itu dia merebut makan siang oleh temannya, dia itu merasa bosan. Nah itu biasanya yang kebutuhan yang belum terpenuhi adalah freedom atau kebebasan. Nah, apabila jawaban Doni itu ingin senang saja karena
merebut itu merasa puas akan kesenangannya. Berarti kebutuhan yang perlu dilengkapi Doni adalah fun atau kesenangan. Gitu Ibu Bapak. Selanjutnya, ini mengenai posisi kontrol restitusi Ibu Bapak. Ini saya akan memutarkan. Simak deh Ibu Bapak. Ini posisi penghukum. Ini yang kedua Ibu Bapak. Posisi kontrol yang kedua. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini posisi monitor atau pemantau. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Terus di sekolah jam 7. Iya, betul.
sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas dan istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Dan sekarang posisi manajer. Selamat pagi, Naren. Saya terlambat. Ya, sekolah masih jam 7, sekarang 7. Jadi sekarang benar. Maaf, saya udah harus semalam. Baiklah, menentukan keyakinan sekolah yang mana yang kamu inginkan. Hargai diri sendiri dan orang lain mungkin aku. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, ini tadi Bu Bapak sudah menyimak 5 posisi kontrol restitusi di video YouTube. Saya akan jelaskan mengenai posisi kontrol ini. Yang menurut Ibu Bapak terapkan di sekolah biasanya menggunakan posisi kontrol yang mana, ya? Bisa di chat atau bisa dijawab di kolom chat. Biasanya Ibu Bapak itu menerapkan posisi kontrol yang mana? Apakah tadi yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua tadi sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir tadi manajer. Biasanya Ibu Bapak kalau di sekolah itu menggunakan posisi kontrol yang mana kira-kira? Bisa dijawab di kolom chat, monggo Ibu Bapak. Saya tunggu. Apakah dari kelima ini Ibu Bapak biasanya menggunakan posisi kontrol yang mana? Empat dan 5. Ya, dari Ibu Ida menjawab yang nomor 4. Berarti tadi pemantau nih. Oke. Kemudian yang nomor 5 tadi manajer. Jadi begini Ibu Bapak. Mengenai posisi kontrol ini, yang pertama kan posisi penghukum. Kita lihat bagaimana posisi penghukum tadi ya pada saat video sudah diputar, itu sudah sangat jelas sekali bahwa seperti apa seorang guru itu menerapkan di kelas cara mendidik yang bagaimana.
agar murid-murid itu bisa tahu kesalahannya. Mungkin dengan cara menghukum seperti tadi. Ya. Kemudian yang kedua itu posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Mungkin kan selama ini yang pernah kita terapkan di sekolah ataupun yang pernah kita dapatkan pada waktu saya masih SD dulu, saya pernah dibuat merasa bersalah dari ibu bapak guru yang ada di sekolah. Biasanya saya pernah merasakan seperti itu dan saya merasakannya sampai sekarang ibu bapak. Jadi saya masih ingat saja sampai sekarang. Itu mengenai posisi kontrol. Kemudian yang ketiga tadi posisi kontrol teman sebagai teman. Bahasa yang digunakan bahasanya itu bahasa sehari-hari seperti dengan temannya sendiri. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Ya, jika guru memposisikan sebagai pemantau seperti Bu Ida tadi menjawabnya nomor 4, berarti Bu Ida itu akan menghasilkan identitas sukses oleh seorang anak. Karena identitas ini dibangun berasal dari luar, ya, sehingga ketika kita tidak ada, maka anak tersebut itu bisa saja mengulangi kesalahannya. Jadi apabila Bu Ida tadi menjawab yang nomor 4 sebagai pemantau, berarti apabila saat Bu Ida mengajar di kelas 4 contohnya, saat mengajar di kelas 4 apabila Bu Ida itu ada kepentingan dinas, di luar dinas, dia ditunggui oleh guru yang lain, itu biasanya anak itu akan mengulangi kesalahannya. Gitu. Kemudian kalau Bu Ida itu memilih posisi kontrol yang nomor 5 sebagai manajer, di mana Ibu Ida itu membangun atau memberikan motivasi intrinsik seorang anak. Dia akan belajar menghargai dirinya sendiri maupun belajar menghargai orang lain, sehingga meskipun kita tidak ada di kelas, kita ada di luar kelas, atau kita itu dinas di luar kota, itu anak akan melaksanakan apa yang diyakininya, karena kita kan sudah membentuk keyakinan kelas, begitu. Nah, akan saya lanjutkan setelah kelas ini. Maaf. Nah, ini perbedaannya. Jadi 5 posisi kontrol ini, yang pertama tadi menghukum, jadi ada motivasinya. Ya. Apabila penghukum hasilnya akan memberontak. Jadi anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain gitu, Pak. Kemudian apabila posisi kontrol pembuat rasa bersalah, hasilnya akan menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Kalau dengan posisi teman, sebagai teman, itu sudah merupakan identitas anak yang sukses. Itu akan ketergantungan, Ibu Bapak. Kemudian apabila pemantau, itu akan menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi di situ kan pemantau diawasi, ya. Jadi anak itu dapat menyesuaikan diri karena diawasi. Sedangkan pada manajer akan dikuatkan pribadinya. Itu hasil yang didapatkan. Dampaknya bagi murid, kalau penghukum itu akan mengulangi kesalahannya. Kemudian apabila pembuat rasa bersalah akan merasa rendah diri, dampaknya pada murid akan merasa rendah diri. Kemudian pada posisi teman, dampaknya pada murid akan lemah, tidak mandiri,
tergantung begitu. Kemudian pada posisi pemantau, dampaknya pada murid itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Lalu pada manajer itu dampaknya pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, itu yang nanti akan berdampak pada murid. Kita lanjutkan. Nah, ini penerapannya posisi 5 posisi kontrol ini, saya sebagai seorang guru selalu berusaha untuk memahami persoalan terlebih dahulu dan tidak gegabah menghukum anak. Kita melakukan kesalahan. Kemudian saya juga mencari tahu penyebab dan mencoba menggali kebutuhan dasar apa yang tidak dapat dipenuhi oleh anak tersebut, sehingga melakukan hal negatif. Dengan begitu, kita dapat mencari solusi yang tepat. Nah, selanjutnya kita ke materi yang terakhir, Ibu Bapak, mengenai materi segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahap. Jadi, yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang paling bawah ini, Ibu Bapak. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi dalam menstabilkan identitas ini saya sudah warnai warna hijau. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu Bapak Guru bisa dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya seperti itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Gitu. Kemudian yang tahap kedua yaitu di warna biru, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang tahap ketiga itu nilai-nilai apa yang kita sepakati. Kita tanyakan keyakinannya. Karena nilai-nilai ini bagaimana? Nilai-nilai kebajikan yang kita tahu tadi saat materi disiplin positif. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan keyakinannya. Begitu Bapak. Selanjutnya untuk memperjelas ya. Untuk memperjelas ini ada suatu video praktik penerapan yang sudah saya terapkan di SDN 1 Temulus. Ini kita simak bersama-sama Ibu Bapak.
Yang ketiga, kalau Ustaz sudah yakin kira-kira Ustaz akan melakukan apa? Sekarang Ustaz akan mulai membersihkannya, mulai menata kembali, membersihkan. Dan sekarang terima kasih Ustaz. Saya yakin Ustaz akan menjadi yang lebih baik lagi. Akan berdoa. Siap untuk menjadi lebih baik lagi? Siap. Baik, ini tadi video mengenai penerapan yang sudah saya terapkan di SDN 1 Temuis mengenai penerapan segitiga restitusi. Kemudian selanjutnya Ibu Bapak, tadi kan ini menerapkan segitiga restitusi ini kan ada 3 tahap. Jadi membuat anak menjadi lebih percaya diri, dia juga akan mengatakan sesungguhnya bahwa membolos itu karena ada suatu alasan. Kemudian alasannya apa? Ternyata alasannya hafalan agama.
gitu. Hafalannya bagaimana? Hafalannya itu sangat sulit untuk dihafalkan. Kemudian mereka itu mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kasus yang pertama dan kasus yang kedua. Jadi kebiasaan orang Indonesia itu biasanya kan gini, jika ada orang yang melakukan kesalahan, itu kalau dia sudah meminta maaf, salahnya sudah dibiarkan begitu saja, tanpa ada sesuatu yang bisa menggantikan kesalahannya tadi. Nah, itu yang akan menyebabkan seseorang mengulangi kesalahannya kembali. Nah, ketika kita meminta dia untuk bertanggung jawab dan itu berasal dari dirinya sendiri, maka ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Nah, dari penjelasan ini, dari materi yang pertama hingga yang terakhir, itu mungkin Ibu Bapak Guru ada yang ingin berbagi pengalamannya. Dan, namun sebelum nanti kita akan lakukan sesi tanya jawab, nanti Ibu Bapak akan ada refleksi G. Ya, refleksi ini ada 4 hal yang perlu Bapak jawab. Nanti linknya itu akan diberikan oleh moderator. Jadi link untuk daftar hadir dan link untuk refleksi ada dalam kolom chat. Nanti yang memberikan adalah moderator nanti dapat membagikannya gitu. Siap di Ibu Irma. Ya, siap. Enggak, saya bagikan dulu ya. Nah, sebelum nanti kita menunggu Bu Irma membagikan link, kita buka sesi tanya jawab ini, Ibu Bapak. Monggo yang ingin bertanya, berbagi pengalaman, kita sharing-sharing di sini, mendiskusikan suatu permasalahan yang ada di sekolah Ibu Bapak. Monggo Ibu Bapak bisa raise hand. Monggo yang ingin raise hand. Ini Bapak Eko. Monggo Bapak Eko untuk membuka mikrofonnya. Ya, sudah. Benar. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Eko Puji Santoso. Saya berasal dari SDN 2 Sambuwangan. Di sini saya akan menanyakan bagaimana cara kita membentuk agar murid dapat melaksanakan membentuk keyakinan kelas, dan bagaimana caranya supaya murid dapat melaksanakan keyakinan tersebut dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Eko yang bertanya pada kegiatan siang hari ini, yaitu mengenai cara membentuk keyakinan kelas. Ya. Cara membentuk keyakinan kelas yang ada di kelas itu yang pertama yang sudah saya berikan tadi pada materi keyakinan kelas. Yang pertama itu harus dengan membentuk yang pertama pernyataan nilai-nilai yang kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini nilainya seperti contohnya nilai-nilai kebajikan itu berdoa sebelum memulai pembelajaran, kemudian menjaga kerukunan kelas apabila ada teman-teman atau murid-murid anak yang ada di SDN 2 Sambuwangan yang sedang berkelahi, itu kita harus membentuk keyakinan kelas menjaga kerukunan begitu. Dengan kalimat-kalimat yang positif. Jadi pada saat contohnya Pak Eko kalau
melihat anak-anak yang makan di dalam kelas ataupun minum di dalam kelas, kemudian menimbulkan kelas itu menjadi kotor. Nah, itu kan memang kesalahan pribadi seorang murid. Nah, kita itu harus membentuk keyakinan kelas dengan nilai-nilai yang kita yakini. Nilai-nilai kebajikan itu bisa dengan menjaga kebersihan kelas kita agar nyaman. Namun, keyakinan kelas ini harus singkat, padat, dan jelas. Jangan terlalu panjang agar anak-anak itu mengingatnya gitu. Kemudian setelah membentuk keyakinan kelas, nanti jangan lupa anak-anak itu harus mengingatnya, bisa dengan menghafal. Maka dari itu ditempel di dekat pintu kelas, maksudnya di tembok yang sebelah kanan atau kiri, biar mereka itu kalau keluar masuk tahu, yaitu tahu mengenai apa ya, keyakinan kelas yang pernah diyakininya. Begitu Bapak Eko. Apakah jawaban dari saya dapat diterima Bapak Eko? Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Oh, ya. Ya, terima kasih kembali Bapak Eko. Kemudian saya juga membuka sesi tanya jawab yang kedua, bisa melalui chat, bisa melalui on kamera, dan membuka mikrofonnya. Dan di sini saya lihat di chat ada yang ingin bertanya bahwa Bu Dwi, ya. Di sini Bu Dwi dari SD mana, Bu? Bu Dwi Yulani Taningrum. Saya dari SDN 1 Randu Blatung, Bu. Dari SDN 1 Randu Blatung. Oke, ini Ibu kan bertanya bahwa memiliki pengalaman ya terkait budaya positif gitu. Iya, Bu. Ya, bahwa beliau memiliki murid yang jarang masuk sekolah. Bahwa saya memiliki murid yang jarang masuk sekolah jika ditanya selalu ada alasannya untuk disampaikan, misalnya bangun kesiangan, pergi ke rumah nenek, ya berarti ini banyak alasan ya. Kemudian selaku guru kelas apa yang harus saya lakukan? Nah ini karena Bu Dwi yang ada di SDN 1 Randu Blatung mengalami peristiwa yang seperti ini ya, karena murid itu selalu saja dia itu apa ya, tidak mengindahkan tugasnya sebagai seorang murid. Maka dari itu seharusnya Bu Dwi itu dengan cara melakukan pendekatan, dengan mengkomunikasikannya. Bagaimana cara melakukan kegiatan pendekatan itu? Bisa dengan kunjungan, kita kunjungi rumahnya, kita dekati. Sebenarnya itu alasannya itu apa? Apakah ini hanya alasan saja? Apa ada alasan yang tersembunyi? Ya, kita komunikasikan dengan orang tua, walaupun nanti kita sudah melakukan pendekatan dengan orang tua. Kemudian kita juga harus melakukan pendekatan dengan anak itu sendiri. Terus kita tanyakan kenapa. Yang tadi kita harus menanyakan dengan 3 tahapan ketika restitusi. Yang pertama itu kan menstabilkan identitas. Jadi kita tanyakan tentang ini, kenapa, alasannya apa. Kemudian setelah menstabilkan identitasnya, kemudian dengan validasi tindakan yang salah, dan selanjutnya menanyakan keyakinannya. Dengan pada saat menanyakan keyakinan, kita kan sudah membentuk keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, kita tanyakan keyakinan apa. Seperti tadi pada video saya, itu juga anak yang sering membolos pada waktu itu kan pas saat
membolos itu ternyata alasannya kita lakukan pendekatan, kita lakukan komunikasi, alasannya dia karena hafalan. Dia ada hafalan agama, maka dari itu dia tidak masuk ke kelas, tidak masuk sekolah, hingga dia memberikan alasan-alasan yang kurang tepat. Mungkin nanti kalau kita sudah menanyakan keyakinannya, otomatis nanti anak tersebut akan bertanggung jawab atas kesalahannya. Setelah itu nanti juga setelah anak itu bertanggung jawab, anak itu juga akan lebih percaya diri, lebih mandiri, begitu. Jawaban dari saya. Apakah jawaban dari saya dapat diterima, Ibu Dwi? Iya, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sekarang Bapak Eko mengangkat tangan. Oke, monggo Bapak Eko dapat on kamera dan membuka mic-nya. Baik, terima kasih. Di sini saya cukup mau menambahkan saja dari tanggapan Bu Retno atas pertanyaan dari Bu Dwi Yulianita Ningrum. Mungkin selain kita melakukan pendekatan terhadap siswa, kita juga harus mengoreksi diri kita, apakah siswa tersebut bosan dengan keadaan lingkungan sekolah ataupun kelas ataupun bagaimana. Jadi selain kita melakukan pendekatan, kita juga dapat memperbaiki kinerja kita maupun yang menjadi faktor si siswa tersebut malas untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah dengan adanya si siswa itu sering tidak masuk dengan berbagai alasan. Mungkin begitu saja, Bu. Karena dari hal tersebut itu memunculkan beberapa faktor selain dari faktor si siswa tersebut, juga dapat dari faktor kitanya sebagai pengajar ataupun mungkin dari lingkungan sekolah yang lain yang membuat si siswa tersebut tidak nyaman dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Eko yang telah memberikan tanggapannya mengenai permasalahan dari Ibu Dwi yang ada di SDN 1 Randugrado. Apakah ada yang ingin bertanya kembali, Bu Bapak? Saya sangat mengapresiasi sekali Bapak Eko telah memberikan suatu tanggapan. Di sini tanggapannya sangat kompleks, ya. Seperti yang biasa Ibu Bapak di sekolah pasti memiliki pengalaman yang unik dari seorang anak. Ini apakah sudah jelas dari materi yang pertama hingga terakhir? Kelihatannya sudah jelas, ya, karena ya memang durasi waktunya sudah sekitar 2 jam, ini hampir pukul 4 sore Ibu Bapak. Dan bagi Ibu Bapak yang belum mengisi daftar hadir, kemudian refleksi, dimohon untuk mengisinya. Baik, saya serahkan kembali ke Ibu Moderator. Alhamdulillah, terima kasih sekali, sangat menginspirasi. Semoga Bapak Guru hebat di ruangan ini, webinar ini bisa bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu, dan kita untuk selalu fokus belajar, untuk selalu pendidikan pembelajaran berpihak pada murid. Jadi tentang konsep kunci budaya positif tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Retno Nur Samsu, sangat rinci, sangat detail sekali. Semoga dengan harapan, dengan pertama tadi adanya perubahan paradigma belajar, kedua dengan penerapan disiplin positif di SDN 1 Temulus, dan kemudian yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat tentang kebutuhan dasar dari murid itu sendiri, kita gali, kita tanya kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Kemudian yang kelima tentang posisi kontrol restitusi,
kita sebagai guru, kita sebagai pendidik untuk bisa menerapkan sebagai posisi kontrol untuk di posisi manajer, begitu nggih. Dan kemudian yang materi yang ke-6 tentang keyakinan kelas. Jadi penerapan keyakinan kelas untuk selalu diterapkan menjadi suatu pengimbasan budaya positif di kelas khususnya dan pada umumnya di sekolahan di SDN 1 Temulus pada umumnya. Dan yang terakhir untuk penanganan kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Demikian tadi untuk konsep kunci budaya positif yang sudah dipaparkan oleh Bu Retna Nur Samsul. Sesi acara ini akan saya akhiri dengan nantun nggih. Jalan ke lembah tidaklah rata. Di ujung kali tumbuh melati. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga diseminasi ini dapat mengena di hati. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acara sangat berkesan. Baik, acara demi acara sudah selesai. Kami tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sebelum itu kita sesi foto-foto terlebih dahulu. Untuk on kamera dulu nggih. Oke, on kamera monggo. On kamera dulu. Monggo, Ibu Bapak. Ini saya tutup ya presentasinya. Ya, tutup saja. Ya, baik. Bisa on kamera, monggo. Screenshot apa yang PRC apa? Sudah siap yang bertugas? Sudah siap ya untuk dokumentasi? Ibu ya? Moderator bisa juga mendokumentasikan? Ya. Oke. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Bentar ya. Salam literasi dulu, guys. Salam literasi. Sebentar ya, sebentar tak save satu dulu, sebentar. Baik, yang kedua. 1, 2, 3. Baik. Gaya bebas, gaya bebas. Gaya bebas, gaya bebas, monggo. Gaya bebas, monggo. Baik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Setelah ini Bu Bapak dapat itu ya, menutup panggilan. Terima kasih banyak ya sudah bergabung di ruang virtual ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.